Warga YouTube, jumpa lagi di channel YouTube NTT Bisa Maju. Nah, warga YouTube, saya baru saja mengikuti press release Polres Belu di akhir tahun 2020. Nah, mau tahu seperti apa di episode pertama ini? Saya hadirkan terlebih dahulu soal kasus dugaan pemilih tambahan yang menggunakan KTP luar Belu memberikan hak suaranya di TPS 02 Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet 2 Besi, Kabupaten Belu, yang dilaporkan Panwascam Nanaet 2 Besi pada 18 Desember 2020. Warga YouTube, Kapolres Belu AKBP Khairul Saleh dalam konferensi pers Rabu pagi menyampaikan kasus tersebut telah memasuki tahapan penyidikan di Mapolres Belu. Kasus dugaan tindakan pidana Pilkada Belu tersebut juga telah dinaikkan status ke tingkat penyidikan berdasarkan laporan yang dilaporkan Bawaslu dan Panwascam Nanaet 2 Besi dengan LP nomor 219/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Sesuai hasil penyidikan dan penyidikan terkait pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut, 3 tersangka ini telah ditetapkan masing-masing inisial AD, YM, dan inisial VS. Kronologi singkat yang disampaikan Kapolres Belu, tersangka AD ini menggunakan KTP yang tidak sesuai dengan alamat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Belu. Sementara tersangka YM adalah KPPS 05 pada TPS 02 dan VS ini sebagai KPPS 04 pada TPS 02 di Nanaenoe. Warga YouTube, perbuatan tersangka AD tersebut ini dapat dijerat dengan pasal 178 huruf C ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota dengan ancaman penjara 3 tahun atau 6 tahun atau denda 36 juta rupiah atau 76 juta rupiah. Dan sedikit saya gambarkan bahwa untuk tersangka AD ini telah ditangkap pihak kepolisian pada Selasa 29 Desember 2020 kemarin, dan untuk penahanan ini akan ditentukan hari ini. Sedangkan 2 tersangka lainnya, inisial YM dan inisial VS, ini belum juga ditahan, namun berkas keduanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Belu untuk diteliti. Kapolres Belu menguraikan pada tanggal 9 Desember 2020, AD ini mendatangi TPS 02 sekitar pukul 12:15 dan diterima tersangka berinisial VS selaku KPPS pada saat pemungutan suara di TPS. AD kemudian memberikan KTP untuk didaftar dalam DPTB. Setelah itu AD mengambil surat suara ke ketua KPPS lalu memberi hak pilih atau coblos surat suara. Padahal sesuai KTP yang ada, AD ini beralamat di Dusun Fukanvehan, Desa Alas Utara, Kabupaten Malaka. Nah, untuk lebih jelasnya warga YouTube, saya ajak Anda kita saksikan dan dengarkan bersama pernyataan Kapolres Belu AKBP Khairul Saleh dalam konferensi pers Rabu pagi. Kami akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua terkait laporan yang dilaporkan oleh pihak Panwaslu, dalam hal ini Panwascam di Kecamatan Nanaet 2 Besi, Jadi dengan laporan polisi nomor LP 219/2020 dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Dengan laporan ini kita sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan pelanggaran tidak pidana pelanggaran pemilu yang dilaporkan dengan inisial AD, yang dilaporkan inisial AD. Dengan proses penyidikan tersebut kita sudah melakukan langkah-langkah, menerima laporan polisi, kemudian membuat administrasi penyidikan dan melakukan upaya-upaya hukum seperti pemanggilan terhadap saksi-saksi maupun terhadap yang terlapor, dan
Setelah itu kita melakukan gelar perkara, dalam ini diikuti tim Gakumdu yang terdiri dari unsur Panwaslu, penyidik, kepolisian, dan jaksa dari Kejaksaan Negeri Angkatan 2 Kabupaten Belu. Dengan hasil tersebut, proses penyidikan kami sudah menetapkan 3 tersangka. 3 tersangka, yang pertama dengan inisial AD. Ini perannya adalah yang menggunakan KTP yang tidak sesuai dengan alamatnya. Kemudian tersangka kedua dengan inisial CM. Ini adalah salah satu tugas peran fungsinya dalam menjelang pilkada adalah KPPS di 05, di TPS 05. Kemudian yang ketiga atas nama inisial VZ, ini juga KPPS di TPS 04. KPPS 04 dan 05 untuk VZ ini di TPS 2. Untuk ketiga tersangka yang inisial AD, kami sudah menerapkan pasal yang disangkakan terhadap AD. Ini ada pasal 178 huruf C ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 bulan atau 3 tahun dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun. Denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian untuk tersangka inisial JM dan MJ, ini kami terapkan yang disangkakan pasal 178 huruf C ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 bulan atau 3 tahun dan paling lama 144 bulan atau 12 tahun maksimalnya. Denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 144 juta rupiah. Mungkin demikian. Ada yang ditanyakan terkait dengan kasus ini? Silakan. Selama proses penyidikan, untuk ini tersangka atas nama inisial AD ini tidak kooperatif. Kita sudah melakukan pemanggilan 1 kali, 2 kali, kemudian kita sudah juga jemput ke rumah yang bersangkutan, tapi tidak ditemukan. Maka kemarin kita lakukan penangkapan, dan kemarin sore kita sudah melakukan penangkapan, dan saat ini tersangka AD sedang kita lakukan proses pemeriksaan. Untuk penahanan kita melihat hasil pemeriksaan ini, perkembangan akan kita beritahu.
setelah hasil pemeriksaan selesai. Begitu Pak. Untuk yang tersangka CM dan PJ ini masih kita belum melakukan penahanan. Kita sudah tetap tersangka, berkas perkara sudah kita kirim kemarin ke jaksa penuntut umum. Dan dua berkas itu, dua tersangka itu sudah dalam proses penelitian selama 3 hari oleh jaksa. Ya, ada lagi. Dua KPPS itu dari satu TPS yang sama atau berbeda? Itu KPPS-nya sama, KPS 02 ya. KPS 02. Iya. Jadi KPPS 04 dan 05, kemudian di TPS 2. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Mungkin bisa diuraikan secara singkat tindakan pidana yang mereka lakukan itu seperti apa? Jadi di kronologi singkat ya. Jadi saudara VJ ini selaku KPPS pada saat penyelenggaraan pemungutan suara di TPS tersebut ya sekitar jam 12.15 WITA, saudara tersangka AD ini datang ke TPS 02 untuk melakukan pencoblosan. Kemudian yang bersangkutan memberikan KTP-nya kepada tersangka PJ di KPPS 04 yang berada di pintu masuk TPS 02. Dan saat itu saya hanya memperhatikan kok pada KTP tersebut yang tuliskan Kabupaten Belu. Kemudian bersama 3 KTP lainnya diserahkan kepada KPPS 05 untuk didaftar dalam daftar hadir pemilih tambahan atau formulir model C. Kemudian KPPS 05 mengarahkan atau menyuruh tersangka AD ini mengambil surat suara di ketua KPPS. Setelah itu yang bersangkutan langsung menuju bilik untuk melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara. Kemudian tersangka AD ini hendak mengambil KTP di KPPS 05. Saat itu KPPS 05 baru mengetahui bahwa tersangka AD beralamat tidak sesuai KTP di dusun UKPH RT 47 RW 46 Desa Alas Utara Kecamatan Kobaliman Timur Kabupaten Malaka. Sekarang Kabupaten Malaka sekarang. Selanjutnya Ketua KPPS berkoordinasi dengan BPS di tingkat desa dan kabupaten serta saksi dan semua pihak tersebut tidak ada keberatan sebenarnya. Nah, ini juga merupakan kelalaian ya, kelalaian penyelenggara di TPS tersebut ya. Sehingga menurut penyidik dan unsur Gakumdu ini sepakat untuk memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran pemilu yang tadi disampaikan. Nah, warga YouTube itu dia penyampaian langsung Kapolres Belu dalam konferensi pers. Warga YouTube selain tersangka AD, 2 tersangka lainnya inisial YM dan inisial VS ini juga diancam penjara 36 bulan atau 3 tahun atau 144 bulan atau 12 tahun atau denda sebesar 36 juta rupiah atau 144 juta rupiah. Nah, warga YouTube, kita berharap kasus ini bisa cepat diselesaikan ya.
Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui part 2 soal penanganan kasus sanitasi, tetap ikuti channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar part 2 press release Polres Belu terkait dengan kasus sanitasi yang akan saya publish Anda nantinya tidak akan ketinggalan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.